Anggota MPR RI dari fraksi Partai Golkar, Haji Hasan Basri Agus, menggelar agenda serap aspirasi masyarakat di Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Srolagun pada Selasa. Untuk sampai ke Batang Asai, HBA harus menempuh 2 jam perjalanan dari Srolagun kota. Saat tiba, ia beserta rombongan disambut hangat oleh ratusan masyarakat yang sudah menunggu. Mantan Bupati Srolagun ini mengatakan meski hanya desa terpencil, namun banyak tokoh hebat yang berasal dari Batang Asai. Di hadapan masyarakat, HBA bercerita saat menjabat sebagai kepala daerah, tidak ada satu desa pun yang tidak pernah ia kunjungi. Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan, yaitu dengan menguasai wilayah terlebih dahulu. HBA menegaskan jika kedatangannya ke Desa Pekan Gedang adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sampai juga ke Seladi, tidak ada satu desa pun yang tidak saya kunjungi. Sebab seorang kepala daerah itu kuasai wilayah itu. Kalau mau menjadi kepala daerah dan kuasai supaya bisa membangun. Kalau tidak kuasai daerah, bagaimana kita membangun? Jadi dalam pikiran saya, otak saya seluruh polisi Jambi ini saya hafal. Jalan kemanapun akan kita bangun ke depan. Saya bilang para bupati-bupati seperti itu, khususnya di gubernur. Kuasai wilayah. Potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk kepentingan daerah. Nah, daerah sini Batang Asai, sampai kita berpikir untuk buka jalan sampai ke Beringin Tinggi, tapi tidak teruskan. Trasenya sudah kita buat. Tapi memang masalah biayanya cukup besar ke depan. Dan hari ini kami sebenarnya datang sini sebagai anggota MPR. Kita ada proyek program. Saya dapat 11 titik pertemuan yang dinamakan program Asrap Aspirasi Masyarakat. Nanti sudah ini kita ada diskusi, berapa orang ngomong. Ada hal-hal mungkin yang bisa saya sampaikan kalau itu menyangkut kepentingan daerah. Ke gubernur nanti saya akan sampaikan ke gubernur. Sementara itu mewakili tuan rumah Fahrudin mengucapkan terima kasih atas kesediaan HBA untuk hadir. Tokoh masyarakat Batang Asai ini mengatakan jarang sekali tokoh besar seperti HBA mau bersusah payah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Apalagi sampai sudi mendengar keluh kesah yang disampaikan. Pada hari itu saya mewakili selaku tuan rumah, pertama kali kami menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf seandainya dalam sambutan kami selaku tuan rumah, maklumlah kemampuan kami sebagai makhluk Allah yang biasa tentu tidak luput dari kehilapan dan kesalahan, sehingga dalam kesempatan ini kami dapat menerima undangan yang mungkin tidak bisa sama dengan hajat maksud bapak-bapak dan saudara sekalian. Acara diskusi Asmas berlangsung dengan penuh antusias. Masyarakat yang hadir bergantian menyampaikan keluhan dan masukan pada HBA. Ahmad Sadri misalnya yang menyampaikan pada HBA mengenai persoalan pendidikan dan beasiswa. Mahmud tak ingin ketinggalan kesempatan. Ia meminta agar HBA meneruskan rencana semasa menjabat sebagai gubernur untuk membuka jalan Batang Asai ke Beringin Tinggi. Lebih lanjut, masyarakat lain juga banyak meminta bantuan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, bahkan perbaikan sekolah yang sudah rusak. Yang mana kami sangat mengusulkan kepada Bapak Hasan Basri Agus, yaitu ada anak Jambi, khususnya yang ada di Batang Asai, yang menempuh pendidikan perguruan tinggi di luar negeri. Salah satunya ada masyarakat kami yang menempuh pendidikan perguruan tinggi yaitu di Malaysia, yaitu S2 dengan fakultas hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat Desa Bukit Kalimah Ulu, kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Haji Hasan Basri Agus. Tadi Pak Bang Hasan menyampaikan jalan Batang Asai Jakarta Beringin Tinggi. Jadi itu kami usulkan Pak.
itu banyak pencarian orang mata nasai, tak kebangku lagi nak ambil sayur untuk kejagaan. Yang kedua, tak jalan tinggi-tinggi itu minta dibangun dilanjutkan. Dia lanjutkan. Ya. Jangan peduli loh. Kaitan dengan bantuan-bantuan untuk pesantren dan sebagainya tadi, itu nanti kami catat, lalu nanti akan jelaskan bagaimana sistem pengajuannya. Kami sebagai anggota DPR Komisi 8 memang mempunyai program bantuan-bantuan untuk masjid, pesantren, langgar dan sebagainya. Nanti Pak Rum sebagai direktur program nanti akan jelaskan. Catat nomor HP beliau, nanti minta Pak Sekdes yang menghubungi beliau nanti, ya, hubung beliau. Itu satu. Yang kedua, tadi pertanyaan pertama masalah pendidikan. Minta bantuan pendidikan anak-anak kita, terutama anak kita Arif tadi, katanya yang sedang sekolah di Malaysia. Sebenarnya Malaysia itu dekat. Anak Jambi sekarang itu banyak sekali sekolah di luar negeri, Pak Ibu sekalian. Suatu pihak kebanggaan. Di Mesir Kairo, anak Jambi sebanyak 350 orang lebih. Bayangkan, 350 orang anak Jambi yang sekolah di situ sekarang. Dan mereka kebetulan waktu saya jadi gubernur, saya beli asrama untuk anak Jambi yang mau sekolah di Kairo. Sekarang asrama itu ditempati oleh mereka. Tetapi satu tahun pertama dia bisa menempati asrama itu. Tahun kedua dia bisa sudah mengenal kota Kairo. Artinya mereka sudah bisa menempati rumah sewa. Tapi untuk pertama kali datang, kita punya asrama di Kairo itu. Kamar asramanya 8 kamar. Itu sekarang menjadi rumah singgah lah. Kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang pertemuan, ada kantor himpunan mahasiswa Jambi di Kairo. Jadi bukan hanya di Malaysia ini kecil dekat. Itu ada anak kita berada di Kairo. Ada juga anak kita di Yaman. Yaman juga banyak anak-anak Jambi sekarang. Kemudian ada juga di Sudan, ada juga di Libya, ada juga di Rusia. Anak Jambi. Sudah luar biasa. Zaman kita lu takut di luar negeri. Itu sebenarnya memang lain gubernur, lain program. Ya. Kalau saya bisa sebut itu dulu. Sudah ada membuat trase jalan lewat dari Sungai Keradak ke Beringin. Sampai orang Sungai Keradak ya pernah kan? Ada sudah, tapi belum sampai ke sana. Kita harus membuat jembatan, ada sungai apa saya lupa namanya. Itu. Dan setelah saya, si Zobi Zola, ya berbeda lagi program. Tadi lama program kita agar jalan dari Sungai Keradak ke Beringin Tinggi itu harus diselesaikan. Jadi masyarakat nanti jangka tidak lewat Kemangko, dia bisa lewat sini masuk ke Jambi. Itu satu. Yang kedua ada juga jalan lain. Saya minta dibikin dengan Pak Gubernur, sudah saya bilang, buat jalan dari Sekancing lewat Tanjung Gagak. Itu bisa buat jalan itu di situ. Kemudian Tanjung Gagak Selami bisa buat jalan. Ada desa apa yang di situ jalan? Tanjung Gagak itu bisa juga buat jalan. Itu kata saya apa? Selangor ya. Itu kata saya tadi, kuasai wilayah ini kalau jadi kepala daerah itu, supaya bisa kita membuat sarana transportasi dan ekonomi baru untuk pengembangan wilayah kita. Namun, HBA tetap menegaskan jika semua usulan yang disampaikan sudah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Saat acara usai, seluruh masyarakat yang hadir diberikan uang ganti untuk transport resmi dari negara. Dari Kabupaten Serolanggun, Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA.